Di balik catatan kejayaan dinasti Mamluk, ada kisah yang terlupakan. Seorang sultan muda yang naik takhta di usia belia hanya untuk dijatuhkan oleh badai politik dan militer. Inilah kisah Al-Mansur Nuruddin Ali bin Aibak, sebuah fragmen sejarah yang mencerminkan kerasnya dunia kekuasaan pada abad ke-13. Dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pernah menguasai sebagian besar wilayah Mesir, Syam, dan Hijaz. Namun seiring berjalannya waktu, dinasti ini mulai melemah karena perebutan kekuasaan antar keluarga. Pada tahun 1249 Masehi, Sultan terakhir Ayyubiyah di Mesir, As-Salih Ayyub, wafat saat menghadapi invasi Salibis dalam Perang Salib ke-7. Dalam kondisi genting, janda sang Sultan, Shajar al-Dur, mengambil alih kekuasaan dengan dukungan pasukan Mamluk. Namun karena ia perempuan, banyak kalangan menentang legitimasinya. Maka untuk menyatukan kekuasaan, Shajar menikah dengan seorang komandan Mamluk bernama Izzuddin Aibak dan menjadikannya sultan pertama dari dinasti Mamluk Bahri. Dinasti ini unik. Para sultannya bukan dari keturunan bangsawan, tapi dari budak militer elit yang dibeli sejak muda, dilatih dalam seni perang, dan kemudian dibebaskan untuk menjadi pemimpin. Aibak adalah seorang Mamluk asal Turkik yang cerdas dan ambisius. Setelah naik menjadi sultan, ia menghadapi tantangan dari internal Mamluk maupun dari sisa-sisa loyalis Ayyubiyah. Untuk memperkuat posisinya, Aibak melakukan perjanjian politik dan menikahi putri dari bangsawan Syam tanpa sepengetahuan Shajar al-Dur. Hal ini membuat Shajar merasa dikhianati. Dalam kondisi penuh kecurigaan, ia merancang pembunuhan terhadap Aibak. Pada tahun 1257 Masehi, Aibak dibunuh di kamar mandinya. Namun para Mamluk mencurigai keterlibatan Shajar dan menjatuhkan hukuman mati padanya. Setelah kematian Aibak dan eksekusi Shajar, terjadi kekosongan kekuasaan. Para komandan Mamluk yang khawatir akan perebutan kekuasaan lebih lanjut memutuskan untuk mengangkat putra Aibak, Ali bin Aibak, sebagai sultan baru. Ia masih sangat muda, sekitar 15 tahun. Ali diberi gelar Al-Malik Al-Mansur Nuruddin Ali dan secara resmi menjadi Sultan Mamluk. Namun, sebagai remaja yang belum berpengalaman, ia hanyalah sultan secara simbolik. Kekuasaan sesungguhnya berada di tangan wazir dan panglima perang, Saifuddin Qutuz. Sistem pemerintahan Mamluk bersifat militeristik. Seringkali para komandan dan jenderal memiliki pengaruh lebih besar daripada sultan itu sendiri. Tak jarang seorang sultan hanya menjadi alat politik untuk menjaga stabilitas. Dalam hal ini, Qutuz yang berpengalaman dalam militer dan diplomasi menjadi tokoh kunci di balik pemerintahan Ali. Ia mengendalikan strategi, keuangan, dan hubungan luar negeri. Ali meski menjabat secara resmi, tidak memiliki ruang untuk menentukan arah pemerintahan. Pada saat Al-Mansur Ali memerintah, dunia Islam sedang menghadapi krisis besar. Ekspansi Kekaisaran Mongol. Pada tahun 1258, pasukan Hulagu Khan menghancurkan Baghdad dan mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah secara de facto. Mongol kemudian mengirim surat ancaman kepada para pemimpin di Syam dan Mesir. Dalam situasi seperti ini, para komandan Mamluk menyadari bahwa negara tidak dapat dipimpin oleh sultan muda yang belum matang secara militer maupun politik. Qutuz meyakinkan majelis Mamluk bahwa demi kelangsungan negara, kekuasaan harus dialihkan. Pada tahun 1259, Al-Mansur Ali secara resmi diturunkan dari tahtanya. Qutuz naik sebagai sultan penuh. Berbeda dari penggulingan berdarah dalam sejarah lain, Ali tidak dibunuh. Ia disingkirkan secara damai dan dipindahkan dari istana. Tidak ada catatan jelas apakah ia menjalani pengasingan atau kehidupan privat. Tak lama kemudian, Qutuz berhasil membuktikan keputusannya. Pada 1260, ia memimpin Mamluk dalam pertempuran Ain Jalut, mengalahkan Mongol untuk pertama kalinya dan menyelamatkan dunia Islam dari kehancuran lebih lanjut. Setelah penurunannya, Al-Mansur Ali menghilang dari catatan sejarah. Tidak ditemukan informasi rinci tentang kehidupannya setelah tidak lagi menjadi sultan. Namun peninggalannya masih dapat dilacak melalui koin emas dan beberapa prasasti dari masa pemerintahannya yang singkat.
Namanya tetap tercatat dalam silsilah Sultan Mamluk dan disebut dalam beberapa sumber sejarah sebagai Sultan Muda yang tidak sempat menunjukkan potensinya. Kisah Al-Mansur Nuruddin Ali adalah gambaran tentang rapuhnya kekuasaan yang tidak didukung pengalaman. Ia tidak gagal karena salah langkah, tapi karena waktu dan kondisi tidak berpihak padanya. Dalam sejarah Mamluk, naik turunnya para sultan seringkali ditentukan oleh kekuatan militer, bukan garis keturunan.